Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Let me introduce myself. My name is Rizka Listiana with NPM 2341142 and for management class 23B. Here, I will explain the material about consumer protection. Introduction, the importance of consumer protection. Memberdayakan konsumen adalah tujuan utama dari regulasi perlindungan konsumen. Dengan informasi yang akurat dan transparan, konsumen dapat membuat keputusan yang bijak dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Konsumen memiliki akses ke informasi yang jelas juga dapat menghindari risiko menjadi korban penipuan atau eksploitasi. Membangun kepercayaan adalah hasil dari hubungan yang sehat antara konsumen dan pelaku usaha. Ketika bisnis memperlakukan konsumen secara adil dan memberikan layanan yang transparan, loyalitas pelanggan akan meningkat. Ini tidak hanya menguntungkan konsumen, tetapi juga mendukung keberlanjutan bisnis. Selain itu, mendorong inovasi menjadi salah satu aspek positif dari regulasi perlindungan konsumen. Perusahaan yang mengikuti standar dan aturan cenderung berinovasi untuk menciptakan produk berkualitas tinggi yang memenuhi kebutuhan konsumen sekaligus memastikan keselamatan mereka. Strict advertising and marketing practice. False claims. Pernyataan palsu adalah taktik di mana bisnis memberikan informasi tidak benar tentang produk atau layanan mereka. Misalnya, klaim bahwa suatu produk dapat menyembuhkan penyakit tertentu tanpa bukti ilmiah yang jelas. Hal ini dapat menyesatkan konsumen dan menyebabkan kerugian finansial atau kesehatan. Bait and switch. Strategi ini menarik konsumen dengan penawaran produk tertentu yang terlihat menarik tetapi tidak benar-benar tersedia. Setelah konsumen tertarik, mereka diarahkan untuk membeli produk lain yang biasanya lebih mahal atau berkualitas lebih rendah. Predatory targeting. Praktik ini menargetkan kelompok rentan seperti lanjut usia atau individu berpenghasilan rendah dengan iklan atau promosi yang memanfaatkan kurangnya akses mereka terhadap informasi. Ini merupakan bentuk eksploitasi yang harus dihindari dan diawasi dengan ketat. Unfair debt collection technique, harassment atau pelecehan. Beberapa perusahaan penagih utang menggunakan cara tidak etis, seperti menelpon konsumen berkali-kali dalam satu hari, menggunakan bahasa kasar, atau bahkan mengancam. Hal ini tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga berdampak negatif pada kesehatan mental konsumen. Lawsuits atau gugatan hukum. Perusahaan penagih utang sering mengajukan tuntutan hukum tanpa dokumen yang lengkap. Ada juga kasus di mana konsumen dituntut atas utang yang sebenarnya sudah mereka bayarkan. Ini adalah intimidasi hukum yang dapat merugikan konsumen secara finansial. Deception atau penipuan. Penipuan terjadi ketika jumlah utang yang sebenarnya dibesar-besarkan atau ketika perusahaan memberikan informasi yang salah mengenai konsekuensi jika utang tidak dibayar. Ini menciptakan ketakutan yang tidak perlu bagi konsumen. Protecting personal information and privacy. Data security. Informasi pribadi konsumen harus dilindungi dari pencurian atau akses ilegal. Ketika data pelanggan bocor, reputasi perusahaan dapat rusak dan konsumen bisa mengalami kerugian finansial. Consent and disclosure. Konsumen berhak mengetahui bagaimana data mereka digunakan. Perusahaan harus meminta izin sebelum mengumpulkan atau memanfaatkan informasi pribadi pelanggan untuk tujuan komersial. Identify theft protection. Pencurian identitas adalah masalah serius yang dapat mengakibatkan kerugian besar bagi korban. Perusahaan harus mengambil langkah-langkah untuk mencegah kejadian ini. Breach notification. Ketika terjadi pelanggaran data, perusahaan wajib segera memberitahu konsumen yang terdampak. Transparansi seperti ini penting untuk menjaga kepercayaan pelanggan. Responsible data handling. Penanganan data pribadi harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan etika, sesuai regulasi yang berlaku. Resolving consumer disputes and complaints. Communicate with the business.
Konsumen disarankan untuk menyampaikan keluhan secara langsung kepada pihak bisnis terlebih dahulu. Banyak masalah dapat diselesaikan melalui komunikasi yang baik. File a complaint. Jika komunikasi langsung tidak berhasil, konsumen dapat melaporkan masalahnya kepada lembaga pengawas atau organisasi perlindungan konsumen yang relevan. Seek mediation or arbitration. Mediasi atau arbitrage adalah cara yang lebih cepat dan hemat biaya dibandingkan pengadilan untuk menyelesaikan sengketa. Kedua pihak akan didampingi mediator yang netral untuk mencapai solusi bersama. Pursue legal action. Sebagai langkah terakhir, konsumen dapat membawa masalahnya ke pengadilan untuk mendapatkan keadilan. Ini biasanya dilakukan jika opsi lain tidak berhasil. Navigating recalls and product safety issues. Tarikan produk terjadi ketika barang yang beredar di pasar terbukti memiliki cacat yang dapat membahayakan konsumen. Regulasi yang tetap telah berhasil meningkatkan tingkat kepatuhan perusahaan terhadap proses ini. Tetapi masih ada tantangan besar seperti kerugian finansial. Bisnis yang menarik produk dapat mengalami kerugian besar hingga miliaran dolar. Reputasi perusahaan. Kegagalan menangani isu keselamatan dapat merusak citra merek secara permanen. Denda dan sanksi. Perusahaan yang tidak mematuhi aturan dapat dikenakan denda besar. Oleh karena itu, kepatuhan terhadap regulasi keselamatan produk adalah hal yang sangat penting. Consumer advocacy and your role in protection. Stay informed. Konsumen harus terus belajar tentang hak-hak mereka dan memperbarui pengetahuan tentang perubahan regulasi perlindungan konsumen. Report violation. Jika menemukan pelanggaran, laporkan ke otoritas yang berwenang. Langkah ini membantu melindungi konsumen lain dari kerugian serupa. Become an advocate. Dengan bergabung dalam kelompok advokasi, konsumen dapat bekerja sama untuk menekan pemerintah dan pelaku bisnis agar lebih bertanggung jawab dalam melindungi hak-hak konsumen. So much material that I can convey. Please apologize if there is a mistake in the pronunciation of words. Thank you for watching until the end. I am. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.